Bangsa Akkadia adalah salah satu peradaban kuno yang memainkan peran penting dalam sejarah Mesopotamia. Mereka tinggal di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Irak bagian tengah dan utara, dan bahasa Akkadia berkembang menjadi bahasa utama di kawasan tersebut selama beberapa milenium. Berikut ini adalah penjelasan panjang mengenai sejarah bangsa Akkadia. Bangsa Akkadia pertama kali muncul di Mesopotamia pada sekitar milenium ketiga sebelum Masehi. Mereka adalah orang-orang Semit yang berbicara dalam bahasa Semit Timur, bahasa Akkadia. Pada masa awal, bangsa Akkadia hidup berdampingan dengan bangsa Sumeria di selatan Mesopotamia dalam wilayah yang disebut Sumer, yang telah mengembangkan sistem penulisan paku, cuneiform, dan budaya kota-kota besar. Bangsa Akkadia berinteraksi secara erat dengan bangsa Sumeria dan menyerap banyak aspek budaya mereka, seperti tulisan paku, organisasi kota, serta praktik keagamaan. Namun, bangsa Akkadia juga membawa pengaruh bahasa dan budaya mereka sendiri, yang kemudian memadukan kedua elemen ini dalam peradaban mereka. Puncak kejayaan bangsa Akkadia dimulai ketika seorang raja bernama Sargon dari Akkad, juga dikenal sebagai Sargon Agung, mendirikan Kekaisaran Akkadia pada sekitar tahun 2334 sebelum Masehi. Sargon adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Mesopotamia karena ia berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Mesopotamia di bawah satu pemerintahan pusat. Ini adalah kekaisaran pertama dalam sejarah yang mencakup wilayah luas dan beragam. Sargon menaklukkan kota-kota besar Sumeria, termasuk Uruk, Ur, dan Lagash, serta memperluas wilayahnya hingga ke daerah Elam di timur dan ke wilayah Suriah dan Laut Tengah di barat. Ia mendirikan ibu kota di Akkad, sebuah kota yang kini tidak ditemukan lagi oleh para arkeolog, tetapi diyakini terletak di wilayah utara Mesopotamia. Selama masa pemerintahannya, bahasa Akkadia menjadi bahasa administrasi, menggantikan bahasa Sumeria di wilayah yang luas. Meskipun demikian, bangsa Akkadia tetap mengadopsi tulisan paku yang dikembangkan oleh orang Sumeria, sehingga memungkinkan akulturasi budaya antara dua peradaban tersebut. Setelah kematian Sargon, putranya Rimush dan Manishtushu melanjutkan pemerintahannya. Mereka menghadapi pemberontakan di berbagai wilayah kekaisaran, tetapi berhasil menekan sebagian besar perlawanan. Namun, puncak kekuasaan Akkadia terjadi di bawah pemerintahan cucu Sargon, yaitu Naram-Sin, yang sering dianggap sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Mesopotamia. Naram-Sin memperluas kekaisaran hingga ke wilayah Anatolia dan mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Empat Penjuru Dunia, sebuah gelar yang mencerminkan kekuasaannya atas wilayah yang luas. Ia juga mengklaim dirinya sebagai dewa, suatu tindakan yang sangat kontroversial pada masanya. Kekaisaran Akkadia di bawah Naram-Sin mencapai kejayaan dalam hal perluasan wilayah, pembangunan monumen, serta kemajuan ekonomi dan budaya. Setelah kematian Naram-Sin, Kekaisaran Akkadia mulai mengalami kemunduran. Salah satu faktor penting adalah adanya serangkaian bencana alam yang dikenal sebagai periode kemarau besar yang terjadi sekitar 2200 sebelum Masehi. Kemarau ini menyebabkan kegagalan panen, kelaparan, dan migrasi besar-besaran yang memperlemah kekuatan kekaisaran. Selain itu, kekaisaran juga menghadapi serangan dari bangsa Gutian, kelompok suku yang berasal dari pegunungan Zagros di sebelah timur Mesopotamia. Gutian berhasil menaklukkan Akkad dan menimbulkan kekacauan di wilayah tersebut. Pada tahun 2154 sebelum Masehi, kekuasaan Kekaisaran Akkadia runtuh sepenuhnya dan wilayah Mesopotamia kembali terpecah-pecah menjadi kota-kota independen. Meskipun Kekaisaran Akkadia runtuh, pengaruh bangsa Akkadia tidak hilang begitu saja. Bahasa Akkadia tetap menjadi bahasa utama di Mesopotamia dan diadopsi oleh berbagai kerajaan yang muncul setelahnya, seperti kerajaan Asyur dan Babilonia. Selama periode ini, dua kebudayaan besar yang mewarisi tradisi Akkadia adalah: setelah kekuasaan Akkadia hancur, wilayah Mesopotamia Selatan mengalami beberapa perubahan hingga terbentuknya kerajaan Babilonia pada milenium kedua sebelum Masehi. Babilonia, terutama di bawah pemerintahan Hammurabi, menjadi pusat budaya yang besar dan menjadikan bahasa Akkadia sebagai bahasa resmi. Hukum Hammurabi yang terkenal juga ditulis dalam bahasa Akkadia. Di wilayah utara Mesopotamia, kerajaan Asyur muncul sebagai kekuatan besar.
Bangsa Asyur juga menggunakan bahasa Akkadia sebagai bahasa administratif dan agama mereka. Kerajaan Asyur menjadi salah satu kekaisaran paling kuat di dunia kuno pada milenium pertama sebelum Masehi, dengan kota Niniwe sebagai pusat kekuasaannya. Bahasa Akkadia berkembang menjadi dua dialek utama, yaitu dialek Babilonia dan Asyur, dan digunakan selama lebih dari 1000 tahun sebagai bahasa tulisan dan administrasi di seluruh Mesopotamia. Bahasa ini juga memainkan peran penting dalam penyebaran budaya dan ide-ide ke wilayah lain di Timur Dekat. Sastra Akkadia yang terkenal mencakup sejumlah besar teks mitologi, epos, dan hukum. Salah satu karya paling terkenal adalah Epos Gilgamesh, sebuah puisi epik yang menceritakan tentang Raja Uruk, Gilgamesh, dan petualangannya mencari kehidupan abadi. Epos ini dianggap sebagai salah satu karya sastra tertua di dunia dan mencerminkan nilai-nilai serta pandangan dunia bangsa Akkadia dan Sumeria. Meskipun bahasa Akkadia terus digunakan sebagai bahasa resmi dan keagamaan oleh kerajaan-kerajaan Mesopotamia, pada milenium pertama sebelum Masehi, bahasa ini mulai mengalami penurunan seiring dengan munculnya bahasa Aram yang menjadi bahasa umum di wilayah tersebut. Bahasa Aram akhirnya menggantikan bahasa Akkadia dalam penggunaan sehari-hari. Namun, teks-teks keagamaan dan administratif dalam bahasa Akkadia terus diproduksi hingga abad pertama Masehi. Pada saat itu, budaya dan bahasa Akkadia perlahan-lahan digantikan oleh kebudayaan dan bahasa yang lebih baru, meskipun warisan mereka tetap hidup dalam bentuk naskah-naskah kuno dan pengaruh mereka terhadap peradaban berikutnya di Timur Dekat. Bangsa Akkadia memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah awal Mesopotamia. Di bawah Sargon Agung, mereka menciptakan kekaisaran pertama yang mencakup sebagian besar wilayah Mesopotamia dan sekitarnya. Meskipun kekaisaran mereka akhirnya runtuh karena faktor internal dan eksternal, pengaruh budaya dan bahasa Akkadia terus hidup melalui peradaban-peradaban berikutnya seperti Babilonia dan Asyur. Hingga kini, bangsa Akkadia dikenal sebagai pionir dalam sejarah kuno dengan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pemerintahan, hukum, dan sastra. Di bawah Sargon dan penerusnya, terutama cucunya Naram-Sin, kekaisaran Akkadia mencapai puncak kejayaannya. Naram-Sin bahkan menyatakan dirinya sebagai Raja 4 Penjuru Dunia, simbolisasi kekuasaannya yang dianggap universal. Naram-Sin juga menyatakan dirinya sebagai dewa, sebuah konsep baru dalam pemerintahan Mesopotamia di mana seorang raja dianggap sebagai manusia setengah dewa. Pada masa ini, kekaisaran Akkadia sangat berkembang dalam hal militer, administrasi, dan budaya. Mereka membangun jaringan komunikasi yang luas dan sistem pemerintahan terpusat yang mengendalikan berbagai kota di seluruh Mesopotamia. Bahasa Akkadia menjadi lingua franca, bahasa pengantar, yang digunakan dalam perdagangan dan diplomasi di seluruh wilayah. Meskipun kekaisaran Akkadia berkembang pesat, banyak tantangan yang mulai muncul selama pemerintahan penerus Sargon. Di antaranya, pemberontakan internal. Beberapa kota-kota yang ditaklukkan oleh Sargon mulai memberontak terhadap kekuasaan Akkadia. Kota-kota seperti Ur dan Uruk sering memberontak, dan para penguasa lokal mencoba merebut kembali otonomi mereka dari pemerintahan pusat di Akkad. Tekanan dari luar. Suku-suku nomaden seperti Gutia dari pegunungan Zagros di Iran modern mulai mengancam perbatasan kekaisaran. Suku-suku ini sering menyerang kota-kota perbatasan, melemahkan kekuasaan Akkadia. Kekeringan dan krisis ekologis. Salah satu faktor yang berkontribusi signifikan terhadap kehancuran kekaisaran Akkadia adalah bencana alam. Sekitar tahun 2200 sebelum Masehi, Mesopotamia mengalami kekeringan besar yang berlangsung selama beberapa dekade. Para ilmuwan menemukan bukti geologis bahwa selama periode ini terjadi perubahan iklim yang drastis, yang menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan di wilayah tersebut. Kekeringan ini menyebabkan keruntuhan sistem irigasi yang sangat bergantung pada Sungai Tigris dan Efrat. Ladang-ladang pertanian menjadi kering dan kekurangan pangan melanda wilayah-wilayah yang sebelumnya subur.
Kekaisaran Akkadia yang sangat bergantung pada pertanian mulai mengalami krisis ekonomi dan sosial. Kekurangan pangan memperburuk ketidakstabilan internal dan mendorong pemberontakan di berbagai daerah. Selama periode kekeringan dan ketidakstabilan internal ini, suku-suku Gutia dari pegunungan Zagros melihat peluang untuk menyerang Kekaisaran Akkadia. Mereka sering melakukan serangan mendadak dan akhirnya berhasil menaklukkan wilayah Akkad. Suku Gutia menduduki wilayah Akkad dan menjatuhkan pemerintahan pusat. Serangan suku Gutia menyebabkan Kekaisaran runtuh secara cepat. Setelah invasi Gutia, Akkad kehilangan kekuatannya sebagai pusat politik dan ekonomi, dan kota-kota lain di Mesopotamia mulai merebut kembali otonomi mereka. Ini menandai berakhirnya dominasi Akkadia atas Mesopotamia. Dengan melemahnya kekuasaan pusat di Akkad, beberapa kota-kota yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Akkadia mulai memberontak dan menyatakan kemerdekaan mereka. Kota-kota seperti Ur dan Lagash mengambil alih kendali atas wilayah mereka dan mulai membangun kekuatan mereka sendiri. Masa setelah jatuhnya Akkad dikenal sebagai periode fragmentasi di Mesopotamia, di mana tidak ada satu kekuatan dominan yang menguasai wilayah tersebut. Selain itu, kekacauan politik dan sosial memperparah ketidakstabilan di wilayah tersebut, dan suku-suku nomaden serta penguasa lokal saling berebut kekuasaan. Kekaisaran Akkadia akhirnya runtuh sepenuhnya sekitar tahun 2150 sebelum Masehi. Invasi Gutia, pemberontakan internal, krisis ekonomi akibat kekeringan, dan fragmentasi politik menyebabkan kekaisaran ini tak mampu bertahan. Meskipun suku Gutia berhasil merebut Akkad, kekuasaan mereka tidak berlangsung lama. Mereka segera digantikan oleh kebangkitan kembali kota-kota seperti Ur, yang kemudian mendirikan dinasti ketiga Ur, yang menjadi kekuatan dominan di Mesopotamia setelah runtuhnya Akkadia. Meskipun Kekaisaran Akkadia runtuh, warisannya terus hidup dalam sejarah dan budaya Mesopotamia. Salah satu warisan terpenting bangsa Akkadia adalah bahasa Akkadia, yang menjadi bahasa resmi di seluruh Mesopotamia dan wilayah sekitarnya selama berabad-abad. Bahasa ini menjadi dasar bagi banyak dokumen administratif, hukum, dan kesusastraan di wilayah tersebut. Selain itu, konsep pemerintahan terpusat yang dibangun oleh Sargon dan penerusnya menjadi model bagi kekaisaran-kekaisaran berikutnya di Mesopotamia. Banyak penguasa berikutnya yang mengadopsi gaya pemerintahan Akkadia dan bahkan mengklaim warisan dari Sargon sebagai legitimasi kekuasaan mereka. Kehancuran bangsa Akkadia adalah hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal, termasuk ketidakstabilan politik, pemberontakan, invasi dari suku-suku nomaden Gutia, dan krisis ekologis akibat kekeringan yang berkepanjangan. Meskipun Kekaisaran Akkadia hanya bertahan sekitar 180 tahun, pengaruhnya sangat signifikan dalam sejarah Mesopotamia dan meninggalkan warisan yang bertahan lama dalam budaya dan politik peradaban-peradaban yang muncul setelahnya.